Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Aulian, NIM H1B1190065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi civil society di Indonesia. A. Ringkasan. Demokrasi adalah suatu hak yang dijunjung untuk setiap orang yang berpendapat untuk memiliki ideologi tertentu dan untuk memiliki identitas tertentu. Dalam hal ini, demokrasi harus menghargai setiap hak untuk berpendapat untuk setiap individu yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata demos dan ceratain. Demos berarti rakyat dan ceratain berarti kekuasaan atau pemerintah. Menyebut demokrasi sebagai pemerintah yang dikuasai oleh rakyat atau dalam adagium yang populer biasa disebut sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan demokrasi, maka harus memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan kompetitif. Dalam jurnal kali ini, saya akan memukakan tentang demokrasi yang ada di Indonesia, sesuai dengan judul di atas. Indonesia telah melakukan demokrasi nyata, tetapi karena tidak diimbangi dengan elemen-elemen organisasi secara lengkap, kehidupan demokrasi itu berjalan dengan pincang dalam ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia, sedangkan demokrasi secara empirik mengizinkan kita untuk mengamati demokrasi terbentuk karena berkembangnya paham demokrasi pada awal abad ke-20. Masyarakat warga negara yang semulanya diposisikan sebagai rakyat oleh kekuasaan yang sewenang-wenang lantas bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Pemerintah demokrasi harus dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberhasilan demokrasi adalah akan terjadinya rotasi yang kekuasaan secara teratur dan damai tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah: yang pertama, kebebasan; kedua, kesamaan; ketiga, kedaulatan suara mayoritas sebagai penentu keberadaan demokrasi itu. Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi. Yang pertama, demokrasi liberal di masa kemerdekaan. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin ketika Presiden Soeharto membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintah Presiden Soeharto. Yang keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Apakah civil society di negara kita sudah dapat ditemukan? Boleh dikatakan civil society atau masyarakat sipil di Indonesia belum dapat ditemukan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial di satu pihak dan pihak yang lainnya. Kekuasaan negara sangatlah besar dibandingkan kekuasaan masyarakat itu sendiri. Istilah civil society berasal dari bahasa Latin civilis yang semula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator, politis, dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai abad ke-18, pengertian civil society masih disamakan dengan negara, yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi.
seluruh kelompok lain di kalangan akademis Indonesia, civil society ini hanya hampir tak lepas dari kritik. Bahkan ada yang memahami bahwa civil society sepadan dengan masyarakat madani. Masyarakat sipil selalu menjadi perbincangan yang menarik dan diskusikan oleh berbagai kalangan akademis, agamawan, dan negarawan. Masyarakat sipil sebagai ruang wilayah-wilayah kehidupan sosial, wilayah antara keluarga dan negara yang terorganisasi bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Civil society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara-negara independen. Masyarakat itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama yaitu otonomi. Masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Artinya individu maupun kelompok dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat, menulis di media sosial, atau terlibat secara langsung atau tidak dalam organisasi politik, atau bahkan unjuk rasa. Yang ketiga, arena publik yang otonom, di mana berbagai macam organisasi sosial dan publik mengatur diri mereka sendiri. Arena publik adalah ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, arena publik yang terbuka. Bagi semua lapisan masyarakat, bukan bersifat rahasia, eksklusif, atau korporatif. Masyarakat dengan mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Diskusi terbuka yang menyangkut masalah publik merupakan suatu keharusan. B. Kritik. Setelah membaca jurnal di atas, maka dalam hal ini pembaca akan melakukan kritik jurnal, di mana dalam hal ini saya akan memukakan kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada jurnal tersebut, akan memukakan hasil kritik yang telah dilakukan. Kelebihannya, jurnal di atas menjelaskan materi secara terperinci dengan kata kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan tidak terbelit-belit dalam hal penulisan. Dengan adanya hal tersebut, membuat pembaca lebih mudah memahami isi jurnal dengan cepat. Kelemahannya, dalam jurnal ini, materi yang dipaparkan sedikit. Hal ini mengakibatkan pembaca sulit untuk melakukan kritik dan memecahkan bagaimana solusi yang akan diambil ke depannya. Sedikitnya referensi yang terdapat pada jurnal ini juga memiliki menjadi masalah. Setelah dilakukannya kelebihan dan kekurangan, penulis berharap akan ada banyaknya tulisan dalam pembahasan yang seperti ini, karena untuk memecahkan masalah demokrasi dan menjadikan demokrasi yang ada di Indonesia lebih maju ke depannya. C. Kesimpulan. Dalam artikel ini menjelaskan tentang perkembangan demokrasi oleh masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena penulis jurnal ini memukakan bahwa kekuasaan pemerintah di atas kekuasaan masyarakat seperti yang dialami saat ini. Semoga dengan banyaknya tulisan ini menjadi solusi untuk memajukan demokrasi ke depannya.